Bab 1971, Tobat. Cahaya dao tertinggi dapat membuka potensi seseorang dan memasuki tingkat dao kebebasan yang lebih tinggi. Hal ini diceritakan oleh Raja Bintang 3, yang membaca catatan dalam sebuah buku kuno. Apakah ini benar atau tidak, Julian tidak tahu. Tapi, ini satu-satunya cara sekarang. Pikiran Julian tergerak, dan dia langsung mengeluarkan cahaya dao tertinggi dari rumah abadi, yaitu cahaya kematian yang disebutkan oleh burung itu. Sinar cahaya yang sangat terang ini berwarna-warni dan indah. Meskipun disegel oleh Julian, kekuatan yang sangat mengerikan masih merasukinya. Bahkan beberapa raja yang kuat yang hadir terkejut oleh kekuatan ini. Apa ini? Fando menatap cahaya ekstrim yang tersegel dengan ekspresi terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, sungguh kekuatan yang dahsyat. Kaiju dan Alma keduanya menatap Julian. Julian menatap cahaya ekstrim di depannya dan berkata, ini adalah cahaya ekstrim. Cahaya ini terbentuk dari sisa kekuatan dalam tubuh seorang master ekstrim setelah kematiannya. Selain itu, dibutuhkan lebih dari 10 master ekstrim untuk mati di tempat yang sama untuk membentuk cahaya ekstrim. Fando menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak heran kekuatannya begitu kuat. Setelah Julian memanggil cahaya dao ekstrim, dia menatap burung itu dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Burung itu memutar matanya. Julian bertanya kepadanya, kepada siapa dia harus bertanya? Apakah dia pernah berhubungan dengan cahaya ekstrim? Namun, dia berpura-pura cerdik dan berkata dengan serius, seharusnya menyerap dan memurnikan cahaya jalan ekstrim, dan menggunakan kekuatan cahaya jalan ekstrim untuk melembutkan tubuh. Burung itu pun tidak tahu, dia hanya menebak. Julian selalu merasa bahwa burung itu tidak dapat diandalkan, tetapi ini adalah satu-satunya cara sekarang. Dia membuka segel cahaya tertinggi. Setelah segel itu terlepas, semua orang yang hadir merasakan kekuatan dahsyat yang menyengat otot-otot mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menghindar dan muncul di kejauhan. Bahkan burung kecil itu tidak dapat menahan kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya ekstrim, dan ia mengepakkan sayapnya yang kecil dan terbang menjauh. Setelah terbang jauh, ia merasa jauh lebih baik. Kekuatan cahaya ekstrim terlalu mengerikan. Bahkan jika tidak secara aktif menyerang musuh, bahkan Raja tingkat 9 tidak dapat menahan kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya ekstrim. Bahkan Julian tidak dapat menahan kekuatan ini tanpa menggunakan kekuatannya untuk melawan. Dia segera mengaktifkan kekuatan kekacauan di tubuhnya. Dengan kekuatan kekacauan yang melindungi tubuhnya, cahaya ekstrim tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan berarti padanya. Wah, tidak mungkin. Suara burung dapat terdengar di kejauhan. Kamu membutuhkan cahaya dao tertinggi untuk merangsang tubuhmu, darahmu, dan tulangmu. Sekarang setelah kamu mengerahkan kekuatanmu untuk melawan cahaya dao tertinggi, kamu telah kehilangan fungsi untuk memurnikan tubuhmu. Bagaimana kamu dapat membuka potensi dan vitalitasmu? Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Dia menatap cahaya dao tertinggi. Jika kekuatan kekacauan telah disingkirkan, bagaimana dia bisa menahan kekuatan cahaya dao tertinggi? Hosh! Tarik napas dalam-dalam. Sekarang kita hanya bisa mencari kekayaan dan kehormatan dengan mengambil risiko. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Dia segera menghilangkan kekuatan kekacauan itu. Tubuhnya kehilangan perlindungan dari kekuatan kekacauan, dan kulitnya langsung hancur oleh kekuatan kekacauan. Retakan muncul di tubuhnya, dan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan darah terus mengalir. Dalam sekejap dia berubah menjadi pria berdarah. Melihat pemandangan ini, burung-burung di kejauhan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibir. Terlalu menakutkan, itu memang cahaya ekstrim yang dibentuk oleh kekuatan ekstrim setelah kematian. 3 orang kuat lainnya semuanya ketakutan. Bukankah metode pelatihan ini terlalu berdarah? Sekalipun mereka adalah raja yang berkuasa, mereka tidak berani mencoba metode kultivasi seperti itu. Sekalipun mereka tidak memasuki tahap baru dari keadaan bebas dan tak terkekang, mereka tidak mau mencoba metode kultivasi ini. Ketika Julian mencapai level ini, dia pada dasarnya bisa mengabaikan rasa sakitnya. Namun, saat kekuatan cahaya ekstrim menyebar, bahkan Julian merasakan sakit yang hebat. Cahaya dari jalan ekstrim menyinarinya, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian retakan itu terus pecah, dan dalam sekejap, darah dan daging pecah. Ekspresi wajahnya berubah kesakitan. Cahaya ekstrim terus menyebabkan kerusakan pada tubuh Julian. Tak lama kemudian tubuhnya hancur total oleh cahaya yang sangat terang. Saat ini, hanya beberapa tulang yang tersisa. Bahkan di antara tulang-tulang itu, ada yang patah dan ada yang berubah menjadi bubuk. Julian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika dia membiarkan cahaya dao ekstrim menghancurkannya, dia akan benar-benar mati. Karena jiwanya telah lama menyatu dengan tubuhnya, jika semua tulangnya hancur, berarti dia telah mati. Dia menghindar tepat waktu, muncul di kejauhan, dan mulai berlatih teknik penyempurnaan tubuh untuk memulihkan tubuhnya. Dia mempelajari banyak keterampilan magis, termasuk banyak teknik pembentukan tubuh. Tak lama kemudian, dia pun pulih. Tetapi kekuatan fisiknya tidak membaik sama sekali. Tidak. Julian menatap burung yang tidak jauh dari sana, yang tampak berpikir, dan berkata, benda ini sama sekali tidak berguna.
Ia hanya akan menghancurkan tubuh dan tidak dapat membuka potensi yang telah terputus. Burung itu berkata ragu-ragu, mungkin datanglah beberapa kali lagi dan semuanya akan baik-baik saja. Datang beberapa kali lagi. Julian sedikit mengernyit. Ia merasa apa yang dikatakan burung itu masuk akal. Jika tidak berhasil sekali, maka cobalah 2 kali, 3 kali, hingga ia berhasil membuka potensinya. Lakukan saja. Julian terus datang ke daerah di mana cahaya ekstrim berada. Dia tidak mengerahkan kekuatan apapun untuk melawan dan membiarkan cahaya ekstrim menghancurkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia berlumuran darah lagi. Segera setelah itu, jasadnya dihancurkan, semua tulangnya dipatahkan, dan sebagian lainnya berubah menjadi bubuk. Dia tetap bertahan. Dia memilih untuk menyembuhkan luka-lukanya hanya ketika dia tidak mampu bertahan lagi. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia terus menggunakan cahaya ekstrim untuk menenangkan tubuhnya. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Pada awalnya, beberapa makhluk di ruang ini masih memperhatikan, tetapi kemudian, makhluk-makhluk ini tidak lagi memperhatikan dan memilih bermain catur. Karena mereka tahu Julian tidak akan mati. Hanya saja saya dibuat merasa malu. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Waktu berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, jutaan tahun berlalu. Tubuh Julian yang telah bertahan selama 1 juta tahun dihancurkan oleh cahaya ekstrim. Selama jutaan tahun, ia terus-menerus menderita akibat hancurnya cahaya Dao ekstrim, tetapi setelah jutaan tahun, kekuatan fisiknya tidak meningkat sama sekali, dan potensi dalam tubuhnya tidak meningkat sama sekali. Julian, lupakan saja, menyerah saja, tidak ada gunanya. Burung kecil itu mulai membujuk. Sekarang pun dia sudah menyerah, bahkan dia merasa bahwa cahaya Dao ekstrim tidak dapat membuka potensinya. Namun, Julian tidak mau menyerah. Jika dia menyerah seperti ini, dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini dan akan terjebak di sini selamanya. Tubuhnya tergeletak di tanah dalam genangan darah, dan di dalam darah itu terdapat tulang-tulang berwarna merah darah. Di langit, cahaya jalan yang ekstrim bersinar. Cahaya warna-warni mengalir turun dan mendarat di tulang-tulang darah, menyebabkannya retak terus-menerus. Pada saat ini, jejak kekuatan magis muncul di salah satu tulang Julian. Kekuatan ini langsung menyapu seluruh tubuhnya, dan Julian tiba-tiba menjadi bersemangat. Bab 1972, Potensi Terbebas. Tubuh Julian terus-menerus dihancurkan oleh cahaya ekstrim. Dia ingin menggunakan kekuatan cahaya ekstrim untuk merangsang vitalitas dalam tubuhnya dan membuka potensinya sendiri. Dia menderita selama jutaan tahun. Selama jutaan tahun, dia mengertakkan gigi dan bertahan. 3 orang kuat di ruang ke-17 sudah lama menyerah. Mereka berkumpul bersama untuk bermain catur, dan dari waktu ke waktu mereka mengamati Julian untuk melihat apakah dia sudah mati. Awalnya, burung itu masih berharap, tetapi seiring berjalannya waktu, burung itu pun kehilangan harapan. Ia berbaring di atap loteng, hanya menatap ke kejauhan dengan linglung. Keadaan darurat ini berlangsung selama hampir 1 juta tahun. Julian tergeletak di tanah dalam genangan darah. Daging dan darahnya telah lama berubah menjadi ampas darah, dan sebagian besar tulangnya patah. Tepat saat ia sedang sekarat, kehidupan baru dan vitalitas baru tiba-tiba muncul di tulang tubuhnya, dan suatu kekuatan magis menyembur keluar. Tulang ini adalah tulang naga. Potongan tulang ini adalah tulang naga yang diperolehnya saat kultivasinya masih sangat lemah. Tulang naga sangat membantunya saat kultivasinya lemah. Namun, seiring peningkatan kultivasinya, tulang naga tidak lagi banyak membantunya, bahkan bisa dikatakan tidak ada gunanya. Ini. Julian terkejut ketika dia merasakan potensi baru tulang naga di tubuhnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tulang naga ini akan menjadi yang pertama hidup kembali. Kekuatan apa? Burung kecil yang berbaring di lantai atas loteng tiba-tiba merasakan kekuatan magis. Ia langsung menjadi waspada, melompat ke udara, mengepakkan sayap kecilnya, dan terbang menuju area tempat Julian berada. Dia melayang di udara, menatap Julian di bawah. Fando, Keiju, dan Alma merasakan lahirnya kekuatan magis. Mereka segera bergegas menuju area tempat Julian berada dan muncul tidak jauh dari Julian dalam sekejap. Di bawah tatapan mereka, tulang-tulang di dada Julian bersinar dengan cahaya warna-warni. Cahaya itu mengandung kekuatan magis, yang menyapu seluruh tubuhnya. Daging dan darahnya yang telah dihancurkan oleh cahaya ekstrim mulai pulih pada saat ini. Dalam sekejap, Julian pulih. Namun, ini baru permulaan. Kekuatan tulang naga di dadanya merangsang daging dan darah di seluruh tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya dirangsang oleh kekuatan ini, dan kekuatan magis muncul di dalam tulang-tulangnya. Pada saat yang sama, kekuatan magis lahir dalam darah. Kehidupan baru. Potensi baru. Vitalitas yang mengerikan. Potensi Julian sendiri telah terbuka, potensi hidupnya telah terbuka, dan kekuatan misterius menyapu tubuhnya. Dia merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kekuatan fisiknya meningkat pesat pada saat ini. Di masa lalu, kekuatan fisiknya setara dengan tingkat dewa leluhur, tetapi sekarang kekuatan fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat dewa leluhur alam semesta.
Dengan kata lain, sekarang dia tidak menggunakan kekuatan Tao apapun. Hanya dengan menggunakan kekuatan tubuh fisikmu, kau dapat melepaskan kekuatan dewa leluhur alam semesta. Adegan ini berlangsung cukup lama. Julian kemudian berdiri dari tanah dan meregangkan otot-ototnya, tulang-tulangnya bergerak. Dengan ayunan tangannya yang santai, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tinjunya, dan ruang di sini tampak berguncang hanya dengan satu pukulan. Anak baik, kau berhasil. Burung itu menatap Julian dengan heran, dengan ekspresi tidak percaya di mata kecilnya. Tiga lainnya tampak terkejut. Jutaan tahun. Itu berlangsung selama 1.000.000 tahun. Siapa yang dapat bertahan dari pemboman selama 1.000.000 tahun? Apa yang tidak mereka duga adalah Julian benar-benar berhasil. Julian meregangkan otot-ototnya, menatap burung, Fando, Keiju, dan Alma, tersenyum, dan berkata, itu tidak bisa dianggap sukses. Aku hanya mengaktifkan kembali potensi tubuh fisikku dan vitalitas tubuh fisikku. Ini tidak dihitung sebagai memasuki tahap kelima dari alam Dao bebas. Kau benar-benar hebat, nak. Burung itu tidak lagi mempedulikan kekuatan cahaya ekstrim, dan dengan cepat terbang di depan Julian, menggigit wajahnya dengan paruhnya yang runcing. Julian meraih ekor kecilnya dan melemparkannya jauh-jauh. Burung itu berputar di udara beberapa kali dan terbang kembali. Dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan tertawa terbahak-bahak, haha, kamu hebat sekali. Setelah membuka potensimu yang luar biasa, tidak akan sulit untuk memasuki tahap kelima alam Dao bebas. Wah, apa yang masih kamu lakukan di sana? Pergilah dan berlatihlah. Aku masih menunggumu untuk mengalahkanku. Ngomong-ngomong. Dia menatap cahaya yang amat terang di langit. Jika Julian mampu, mengapa dia tidak bisa? Pada saat ini, dia juga ingin menggunakan cahaya jalan ekstrim untuk melembutkan tubuhnya, sehingga dia bisa membuka potensinya lagi, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki keadaan ekstrim. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Julian telah bertahan selama 1.000.000 tahun sebelum dia berhasil, dia langsung kehilangan keberaniannya. Dia tidak sanggup menanggung siksaan 1.000.000 tahun. Setelah memikirkannya, dia menyerah. Bisakah cahaya ekstrim ini benar-benar membuka potensinya lagi? Fando menatap cahaya ekstrim berwarna-warni di langit dengan ekspresi bingung di wajahnya. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin, karena hal pertama yang membuka potensiku adalah sepotong tulang naga. Aku mendapatkan tulang naga ini saat aku sangat lemah. Potensi tulang naga itu menyebar ke seluruh tubuhku, yang merangsang pembukaan potensi fisikku dan merangsang kekuatan hidupku yang telah terputus. Lunas yang seperti apa? Burung itu tampak bingung. Julian menjelaskan, konon katanya itu adalah tulang belulang leluhur naga. Tampaknya tulang belulang itu ditinggalkan oleh makhluk tingkat leluhur surgawi dari klan naga saat alam semesta ke-12 lahir. Mendengar ini, burung itu memutar matanya. Wah, apa kau bercanda? Kekuatanmu tidak lebih lemah dari dewa leluhur alam semesta 9. Bahkan tubuh fisikmu tidak dapat membuka potensinya. Bagaimana mungkin seorang yang lemah setingkat leluhur surgawi dapat membuka potensinya? Ah! Julian tercengang. Mungkinkah tulang naga ini tidak sederhana? Bukankah itu tulang yang ditinggalkan oleh naga leluhur surgawi? Xiao Nian mengangguk sambil berpikir dan berkata, ya, mungkin memang begitu. Mungkin tulang ini ditinggalkan oleh seorang Taois ekstrim, yang dipersiapkan khusus untukmu, sehingga kamu dapat membuka alam kebebasan. Burung kecil itu kembali membuat analisis buta. Julian tidak mempedulikannya lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan hanya kembali ke alam semesta ke-12. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memahami keadaan kebebasan sesegera mungkin dan memasuki tahap kelima dari keadaan kebebasan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, mengumpulkan beberapa sinar cahaya di langit, menaruhnya ke dalam kediaman abadinya, lalu duduk bersila di tanah. Dia telah mencapai tahap keempat dari keadaan bebas. Dia berlatih dan memahami 3 tahap pertama secara mandiri, tetapi dia memasuki tahap keempat di bawah pengaturan Dunyi. Keadaan bebas adalah keadaan tempur khusus. Hal ini terkait dengan potensi, vitalitas, napas, dan kekuatan fisik seseorang. Julian juga memperoleh banyak keterampilan sihir di ruang ini, banyak di antaranya terkait dengan keadaan kebebasan, dan dia telah memahami keterampilan ini sejak lama. Pada saat ini, dia duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi Taoisme bebas. Situasinya memasuki tahap keempat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya putih samar, dan energi serta jiwanya meningkat ke titik ekstrim pada saat ini. Bab 1973, Alam Kebebasan kelima. Potensi Julian sendiri telah terungkap. Dia memasuki tahap keempat alam Dao bebas, auranya meningkat, dan kebugaran fisiknya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menggunakan potensi, vitalitas, dan vitalitasnya sendiri untuk menyehatkan tubuhnya, memperkuat tubuhnya, dan memasuki tahap kelima alam kebebasan. Alam kebebasan adalah alam perang. Selain potensi yang dimilikinya, seseorang juga perlu berjuang dan diredakan oleh kekuatan eksternal. Ambil tindakan terhadap saya. Julian tiba-tiba berdiri dan menatap burung kecil, Fando, Keiju dan Alma. Burung itu dan 3 lainnya muncul di sekitar Julian tanpa ragu-ragu dan mulai menyerangnya. Julian tidak menggunakan kekuatan Tao apapun. Ia menggunakan kekuatan fisik murni.
Mereka yang menyerangnya juga tahu cara mengukur dan mengendalikan kekuatan mereka. Ruang ke-17, di medan perang kuno. Cahaya putih muncul dari tubuh Julian, dan auranya bocor keluar, membentuk alam misterius. Di alam ini, dia adalah dewa, dan dia mendominasi segalanya. Serangan dari orang lain terus menghancurkan wilayahnya. Kekuatan-kekuatan ini merasuki tubuhnya, menstimulasi tubuhnya, dan mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya telah ditempa melalui ribuan cobaan, auranya terus tumbuh lebih kuat, dan kekuatan fisiknya terus meningkat. Pertempuran itu berlangsung selama bertahun-tahun. Selama periode ini, potensi Julian sendiri sekali lagi diserap sepenuhnya oleh tubuhnya, dan ia berhasil memasuki tahap kelima alam Dao bebas. Setelah mencapai tahap kelima alam Dao bebas, kekuatan fisiknya sudah setara dengan 3 dewa leluhur kosmik, setara dengan 3 raja. Ruang ke-17. Di loteng. Semua orang berkumpul bersama. Fando membelai jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, kamu telah mencapai tahap kelima dari alam Dao bebas. Alam ini belum pernah dicapai oleh siapapun sejak zaman dahulu. Menerobos penghalang spasial di sini membutuhkan tahap ke-6 dari alam Dao bebas. Kamu telah mencapai tahap kelima. Apakah tahap ke-6 masih jauh? Kaiju juga dalam suasana hati yang sangat baik. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, akhirnya aku bisa pergi. Aku sudah lama terjebak di sini. Hidup ini sangat membosankan. Aku benar-benar ingin melihat dunia luar. Aku juga senang menyembah bulan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Burung itu menatap Julian dan berkata, wah, kamu sudah memasuki tahap kelima alam Dao bebas, tapi memasuki tahap ke-6 sama sulitnya dengan naik ke surga. Julian tahu bahwa sangat sulit untuk memasuki tahap ke-6 alam Dao bebas. Namun, ia telah memasuki tahap kelima yang paling sulit, sehingga ia percaya diri meskipun tahap ke-6-nya sulit. Dia dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak sulit. Hanya butuh sedikit waktu. Burung itu mengangkat cakarnya dan berkata, wah, aku percaya padamu. Apakah aku bisa meninggalkan tempat ini tergantung padamu. Ngomong-ngomong, bisakah kau meminjamkan cahaya ekstrimmu? Aku juga akan mencoba melihat apakah aku bisa membuka potensi yang telah terputus sejak lama. Julian memasuki tahap kelima alam Dao bebas. Burung kecil merasa cemburu dan ingin mencobanya juga. Oke. Julian memanggil cahaya ekstrim sekali lagi tanpa ragu-ragu, lalu membuka segel cahaya ekstrim. Sebelumnya, kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya Dao tertinggi dapat menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Namun, setelah ia mencapai tahap kelima alam Dao bebas dan kekuatan fisiknya meningkat lagi, kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya Dao tertinggi tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun burung berbeda. Sekalipun tingkatan kekuasaannya tinggi, namun tubuh fisiknya tidaklah kuat, hanya berada di tingkatan dewa leluhur. Cahaya Dao ekstrim dapat membahayakannya. Namun dia mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah bertahan beberapa saat, tubuhnya dipenuhi luka, lalu dia terbang untuk menyembuhkan diri. Setelah pulih dari cederanya, dia kembali. Begitu saja, setelah bertahan beberapa putaran, burung itu tak dapat lagi bertahan dan terbang menjauh sambil berteriak, cukup, ini terlalu sulit, terlalu menyiksa, sebaiknya aku pikirkan cara lain untuk melihat apakah aku bisa memasuki alam ekstrim. Setelah mencoba, burung itu memilih menyerah. Julian tersenyum tipis. Biarkan dia duduk bersila di tanah, dengan sinar cahaya warna-warni melayang di atas kepalanya. Sinar cahaya ini adalah cahaya jalan yang paling utama. Pikiran Julian bergerak, dan dia mengaktifkan keterampilannya. Cahaya ekstrim di atas kepalanya tiba-tiba menjadi menyilaukan, dan cahaya warna-warni mengalir turun, menutupi Julian. Julian mulai menyerap kekuatan cahaya ekstrim tersebut. Anak ini. Di kejauhan, burung kecil tak kuasa menahan diri untuk mengutuk, dia benar-benar menyerap dan memurnikan cahaya kematian. Aku khawatir di seluruh dunia yang gelap, hanya anak ini yang memiliki kekuatan seperti itu. 3 lainnya tampak iri. Setelah mencapai tahap kelima alam Dao bebas, kekuatan fisik Julian kembali meningkat. Ia mampu menahan kekuatan cahaya Dao ekstrim dan menyerap serta memurnikannya. Kekuatan cahaya ekstrim memasuki tubuh melalui pori-pori di seluruh tubuh. Pada saat ini, anggota tubuh Julian hancur total. Sekalipun kekuatan fisiknya meningkat, tubuhnya tidak dapat menahan penyerapan cahaya ekstrim ke dalam tubuhnya. Tubuhnya hancur mulai dari organ dalamnya, dan kerusakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, yang tersisa hanya lapisan kulit. Daging dan darah di dalam kulit semuanya hancur, bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya pun banyak yang rusak. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Cahaya ekstrim terlalu kuat. Sekalipun dia telah mencapai tahap kelima alam Dao bebas, dia tidak mampu menahan kekuatan sejati cahaya Dao tertinggi. Tepat saat daya tahan tubuhnya mencapai batasnya, ia berhenti menyerap dan memurnikan serta mulai memperbaiki tubuhnya. Tubuhnya pulih dengan cepat dan kembali normal dalam sekejap. Kemudian, lanjutkan dengan menyempurnakan cahaya ekstrim. Potensi tubuh fisiknya telah terbuka. Setelah menyerap dan memurnikan kekuatan cahaya tertinggi, anggota tubuh dan tulangnya dipenuhi dengan potensi tak terbatas. Sekarang yang harus dilakukannya adalah mengubah potensi itu menjadi kekuatan fisik, kekuatan darah, dan auranya sendiri. Kemudian, dia akan melangkah lebih jauh di jalan menuju alam kebebasan.
Mencapai tahap 6, tahap 7, atau bahkan tahap 8. Julian percaya diri. Ia mulai menyerap dan menyempurnakannya dengan sepenuh hati. Bahkan selama proses pemurnian, tubuh fisik akan terus-menerus dihancurkan. Namun, selama dia tidak mati, dia bisa menanggung apapun. Cara Julian berlatih membuat beberapa orang di tempat ini takjub. Mereka tidak punya nyali untuk berlatih seperti ini. Bahkan jika mereka telah hidup lama dan sangat kuat, mereka tidak akan sanggup menanggung kesulitan. Sekarang tunggu saja dengan sabar. Tidak akan lama lagi Julian bisa memasuki tahap ke-6 alam Dao bebas. Fando menatap Julian yang sedang berlatih di kejauhan, dengan ekspresi puas di wajah tuannya, dan berkata, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih juga, dan berusaha keras untuk memasuki tingkat ke-9 alam Dewa Leluhur Semesta sebelum Julian memasuki tahap ke-6 alam Dao bebas. Kaiju tampak penuh harap dan berkata, dunia luar benar-benar mengasyikkan. Aku tidak tahu orang kuat macam apa yang ada di dunia luar. Aku harus berlatih sebentar, agar tidak diganggu setelah aku pergi. Keduanya adalah Dewa Leluhur Kosmik tingkat 8, dan mereka berdua ingin memasuki alam Dewa Leluhur Kosmik tingkat 9 dalam waktu sesingkat mungkin. Ini bukan tugas yang sulit bagi mereka. Karena mereka sudah lama berada di sini dan telah mengembangkan banyak sekali keterampilan unik dan kekuatan supernatural. Mereka hanya tidak ingin berkultivasi sebelumnya, tetapi sekarang jika mereka berlatih dengan serius, tidak akan sulit bagi mereka untuk memasuki alam Dewa Leluhur Alam Semesta tingkat ke-9. Bab 1974, Tuhan tidak akan mengecewakan mereka yang bekerja keras. Sebelumnya, 3 orang yang terjebak di lantai 17 tidak memiliki harapan untuk keluar dan tidak memiliki motivasi untuk berlatih. Sekarang setelah mereka memiliki harapan untuk keluar, mereka semua memiliki motivasi untuk berlatih. Julian dengan sepenuh hati menyerap dan memurnikan cahaya Dao ekstrim, menyebarkan kekuatan cahaya Dao ekstrim ke anggota tubuh dan tulangnya, memperkuat dan melembutkan tubuhnya. 3 lainnya berlatih dengan serius. Bahkan Alma, yang telah mencapai tingkat ke-9 Raja, tidak tinggal diam. Meskipun dia mencapai alam raja tingkat ke-9, dia tidak mencapai puncak. Hanya satu yang menganggur, yaitu burung. Burung kecil itu berbaring di loteng, menatap Julian yang sedang berlatih dengan lesu. Tahap ke-5 hingga ke-6 dari alam kebebasan terlalu sulit. Tubuh Julian sudah sangat kuat. Terlalu sulit untuk memperbaikinya lagi. Bahkan dengan cahaya cara ekstrim untuk menempa tubuhnya, kecepatannya sangat lambat. Pada kecepatan kultivasi ini, dia tidak akan dapat mencapai tahap ke-6 dari alam Tao bebas dalam beberapa zaman. Namun Julian tidak menyerah. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Bagi pria super kuat seperti Julian, hal terpenting yang dimilikinya adalah waktu. Dalam sekejap mata, 3 era berlalu. Satu era berlangsung selama 4,9 miliar tahun, dan sekarang hampir 10 miliar tahun telah berlalu. Fando adalah orang pertama yang melangkah ke tingkat ke-9 alam Dewa Leluhur Alam Semesta. Segera setelah itu, Kaiju juga memasuki tingkat ke-9 alam Dewa Leluhur Alam Semesta. Dalam sekejap mata, 2 era lagi berlalu. Kalau di total, sudah ada 5 era. 5 zaman kemudian, Jinghong dan Luciana juga tiba di lantai 17. Julian telah berlatih selama beberapa zaman, tetapi dia masih belum memasuki tahap ke-6 alam Dao bebas, dan kekuatan cahaya Dao ekstrim telah hampir diserap olehnya. Sekarang hanya sedikit cahaya Dao ekstrim yang tersisa. Julian berhenti berlatih. Medan perang kuno, di loteng di puncak pegunungan timur. Banyak orang berkumpul di sini. Julian, Fando, Kaiju, Alma, dan pendatang baru Jinghong, Luciana, dan kemudian ada burung kecil. Saudara Jinghong, aku tidak menyangka kau akan mencapai lantai 17 secepat ini. Aku tidak menyangka kau juga akan memasuki tingkat ke-9 alam Dewa Leluhur Semesta. Julian menatap Jinghong dengan gembira. Belum lagi Jinghong, bahkan Luciana telah memasuki alam Dewa Leluhur Alam Semesta tingkat ke-9. Ruang ini dipenuhi makhluk-makhluk kuat di tingkat ke-9 alam Dewa Leluhur Alam Semesta. Begitu mereka keluar, belum lagi alam semesta ke-12 di luar, bahkan di dunia yang gelap, mereka akan mampu meratakan 9 langit dan 10 bumi. Jinghong berkata, saya mendengar dari tetua Fando bahwa jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, Anda harus memasuki tahap ke-6 alam Dao bebas. Saya tidak dapat mencapai tingkat ini. Tingkat alam Dao bebas mana yang telah Anda capai sekarang? Julian berkata dengan ekspresi bangga dan puas di wajahnya, aku hampir menyerap semua kekuatan cahaya Dao ekstrim. Aku hampir memasuki tahap ke-6 alam Dao bebas. Tidak akan lama lagi sebelum aku bisa masuk. Mendengar ini, Jinghong mengacungkan jempol. Meskipun jalanmu menuju alam kebebasan telah terputus, kamu masih bisa memasuki tahap ke-6. Ini sungguh menakjubkan dan hebat. Yang lainnya semua tampak kagum. Namun, Julian mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasinya di alam Dao bebas, yang terkait dengan usahanya sendiri. Setelah Jinghong tiba, Julian untuk sementara berhenti berlatih dan beristirahat sejenak. Setelah beristirahat beberapa tahun, ia mulai berlatih dalam pengasingan lagi. Ia terus menyerap dan memurnikan cahaya jalan ekstrim, dan akhirnya menyerap semua cahaya jalan ekstrim. Setelah menyerap semua cahaya jalan ekstrim, Julian hampir mencapai tahap ke-6 alam jalan bebas. Semuanya, serang aku bersama-sama.
Julian berteriak dan muncul di medan perang kuno di kejauhan. Mendengar ini, banyak orang kuat di tempat ini muncul di medan perang. Mereka langsung mengepung Julian dan melancarkan serangan ganas ke arahnya. Julian langsung memasuki tahap kelima alam dao bebas, dan auranya menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, setelah memasuki tahap kelima, semua aspek kualitas fisiknya telah ditingkatkan. Menghadapi serangan beberapa pria kuat, tubuhnya dapat secara otomatis menghindar pada saat kritis dan menghindari serangkaian serangan. Ini adalah wilayah kebebasan, ini adalah wilayah perang. Tubuhnya telah mengembangkan reaksi mandiri dan dapat secara otomatis menghindari serangan fatal. Namun, ini bukanlah tujuan Julian. Tujuan Julian adalah menggunakan pertempuran ini untuk menempa tubuhnya agar dapat memasuki tahap ke-6 dari alam Tao yang bebas. Semuanya, jangan menunjukkan belas kasihan. Gunakan cara apapun yang kalian punya. Julian berbicara lagi. Mendengar perkataan Julian, yang lainnya tidak lagi menahan diri dan mulai menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Semua yang hadir adalah Dewa Leluhur Alam Semesta 9 kali lipat, Raja Alam Semesta 9 kali lipat. Di antara mereka, burung kecil telah mencapai puncak di antara Dewa Leluhur Alam Semesta 9 kali lipat, sangat dekat dengan keadaan tertinggi. Ketika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, itu sangat menakutkan. Jika Julian menggunakan kekuatan kekacauan, dia pasti bisa menahan serangan mereka, tapi sekarang dia hanya menggunakan kekuatan alam dao bebas. Sekalipun dia telah mencapai tahap kelima alam dao bebas dan kekuatan fisiknya sangat kuat, dia tidak dapat menahan serangan semacam ini dan dia terluka dalam sekejap. Inilah efek yang diinginkannya. Alam kebebasan dan alam pertempuran, menerobos dalam pertempuran, terlahir kembali dalam kehancuran, dan meledak dalam keputusasaan. Serangan dari orang-orang kuat ini adalah semacam penempa bagi Julian. Julian terus-menerus terluka, tetapi kekuatan dahsyat terus muncul dari darah dan tulang di tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Pertempuran ini berlangsung lama. Itu berlangsung selama 300.000 tahun. Selama 300.000 tahun, tubuh Julian terus ditempa, dan kekuatan fisiknya terus tumbuh lebih kuat. Di medan perang, Julian tergeletak di tanah dan sekarat. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dari langit, berbagai kekuatan turun dan menyerangnya. Selama 300.000 tahun, semua orang tahu bahwa Julian tidak terkalahkan, jadi mereka menggunakan semua kekuatan mereka yang kuat untuk menyerangnya. Setelah 300.000 tahun serangan, hampir semua potensi dalam tubuh Julian dikeluarkan dan diintegrasikan ke anggota tubuh dan tulangnya. Boom! Pada saat ini, beberapa portal virtual ajaib kembali terbuka di darah dan tulang Julian. Vitalitas yang kuat muncul dari portal virtual, meletus dengan potensi yang mengerikan. Kekuatan kehidupan ini dengan cepat merasuk ke setiap bagian tubuhnya. Julian pulih dalam sekejap, dan auranya meningkat dalam sekejap. Dia melompat dan muncul di udara. Auranya yang kuat membentuk medan magnet yang mengerikan, yang menghalangi kekuatan serangan orang-orang di sekitarnya dan bahkan memantulkannya kembali. Semua orang yang menyerang Julian terkejut dan mundur. Aura ini sungguh mengerikan. Apakah ini sudah selesai? Tahap ke-6 alam dao bebas. Cek-cek, aku tidak pernah menyangka bahwa di era ini, akan ada manusia di tahap ke-6 alam dao bebas. Semua orang di sekitar terkejut. Tahap ke-6 alam Tao bebas, auranya terlalu kuat. Tingkat ke-6 dari alam Dao bebas, aura ini telah melampaui alam Dewa Leluhur Alam Semesta 9 lapisan. Jika tingkat ke-6 seperti ini, maka untuk mencapai tingkat ke-7, bukankah itu Dao yang paling utama? Julian merasakan kekuatan dahsyat dalam daging dan darahnya, dan dia tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang lega. Saya akhirnya memasuki alam ke-6 dari alam Dao bebas. Bab 1975, Tuan Baru Takdir Zona Terlarang. Julian, yang telah memasuki level ke-6 alam dao bebas, terlalu kuat. Auranya telah mencapai level ke-9 Dewa Leluhur Semesta. Bahkan medan magnet yang dibentuk oleh auranya sangat mengerikan. Itu dapat memblokir serangan penguasa lapisan ke-9 dan bahkan memantulkannya kembali. Namun, ini hanya terjadi ketika mereka ceroboh. Jika mereka tidak ceroboh, mereka masih bisa menyerang Julian. Julian meregangkan otot-ototnya. Dia bisa merasakan kekuatan ledakan yang terkandung dalam anggota tubuh dan tulangnya. Sekarang, hanya dengan kekuatan fisiknya, dia bisa melawan Dewa Leluhur Alam Semesta 9. Dia memiliki aura yang terkendali. Orang-orang di sekitar segera muncul. Fando tertawa gembira, setelah terjebak di sini begitu lama, akhirnya aku bisa pergi. Semua orang tampak gembira. Burung kecil itu menatap Julian dan bergumam, sungguh aneh. Julian juga sangat senang. Setelah berlatih keras sekian lama, akhirnya dia mencapai tujuannya. Setelah meninggalkan tempat ini, dia akan dapat memenuhi keinginan Dunyi, yaitu Sarah, untuk menemukan benih kosmik yang tersisa dalam kekacauan, mendorong kelahiran alam semesta, dan menggabungkan semua alam semesta. Ciptakan dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur. Dengan cara ini Sarah dapat muncul. Wah, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat buka segel ruang di sini, kata burung itu dengan tidak sabar. Oke. Julian tidak ragu sama sekali. Tubuh itu berkelebat dan muncul di langit, muncul di bawah penghalang angkasa.
Yang lainnya mengikuti dari belakang, dan begitu Julian membuka penghalang ruang, mereka akan pergi bersama Julian. Julian melirik penghalang ruang, menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatannya sendiri, dan dikombinasikan dengan kekuatan magis yang telah dipelajarinya di sini, ia segera memasuki tahap ke-6 dari alam Tao bebas. Dengan kekuatan tubuh fisiknya dan seluruh tenaga yang terkumpul di tinjunya, dia dengan ganas membombardir penghalang luar angkasa di langit. Boom! Suatu kekuatan yang mengerikan meletus. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di penghalang luar angkasa. Tubuh Julian dengan cepat melesat ke langit. Saat retakan itu menghilang, makhluk lain tidak ragu-ragu dan memasuki retakan itu begitu retakan itu muncul. Saat berikutnya, semua orang muncul di lantai 18. Ruang di lantai 18 mirip dengan yang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ada pegunungan di tengah medan perang kuno, dan ada banyak bangunan di puncak gunung. Berbeda. Ada gunung di tengah medan perang, dan ada bangunan di atas gunung. Ayo pergi dan lihat. Begitu mereka muncul di lantai 18, semua orang melihat pegunungan di tengah medan perang. Tanpa ragu-ragu, mereka semua bergegas menuju pegunungan dan muncul di puncak pegunungan dalam sekejap. Muncul di depan sebuah istana. Klik. Pintu aula yang tertutup rapat terbuka pada saat ini, dan beberapa bayangan berjalan keluar. Melihat bayangan misterius itu muncul, Julian dan yang lainnya menjadi waspada penuh. Hati-hati, Julian mengingatkan dengan suara pelan, karena dia bisa merasakan aura bayangan ini sangat kuat dan mereka mungkin bukan karakter biasa. Setelah bayangan-bayangan ini keluar dari istana, mereka menjelma dan berubah menjadi beberapa prajurit yang mengenakan baju besi hitam. Lebih dari selusin prajurit berlutut di tanah pada saat yang sama dan berkata serempak, "Selamat datang tuan kami." Adegan ini benar-benar membingungkan Julian. Julian menatap beberapa prajurit yang berlutut di tanah dan bertanya, apa yang terjadi? Prajurit terkemuka berkata, "Tuanku, Anda telah menyelesaikan ujian dan berhasil mencapai lantai 18. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Tuan pertama, Anda adalah penguasa baru zona terlarang takdir." Julian sedikit tertegun, lalu berkata, "Bangun dan bicara dulu." "Ya." Para prajurit ini berdiri. Sebelum Julian sempat bertanya, burung itu terbang ke depan dan berdiri di bahu Julian. Ia menatap para prajurit di depannya dengan tatapan sombong dan bertanya, "Biarkan aku bertanya, apa itu zona terlarang takdir? Apakah ia ditinggalkan di sini saat itu?" Prajurit terkemuka berkata, "Zona terlarang takdir telah ada sejak alam leluhur. Pemilik zona terlarang takdir adalah orang yang sangat kuat di era alam leluhur. Namanya adalah takdir." Burung itu bertanya lagi, "Lalu mengapa zona terlarang takdir dihancurkan dan menjadi tempat terlarang?" Sang pendekar menjelaskan, alam leluhur adalah salah satu dunia di alam semesta. Alam leluhur memiliki status yang sangat tinggi di alam semesta. Ras manusia telah menyebar jauh dan luas di alam semesta, yang telah membangkitkan permusuhan ras lain. Oleh karena itu, ras-ras di alam semesta bersatu untuk menekan ras manusia, dan pertempuran antar ras pun pecah. Zona terlarang takdir adalah salah satu medan perang. Di medan perang ini, banyak sekali orang kuat yang ikut serta dalam pertempuran. Entah berapa banyak alien yang tewas secara tragis di zona terlarang takdir, dan orang-orang kuat di zona terlarang takdir hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Bahkan jika ada beberapa yang selamat secara kebetulan, setelah umat manusia dikalahkan, ras alien juga menyelesaikan perhitungan dengan orang-orang kuat manusia yang tersisa ini. Sang guru tahu bahwa umat manusia akan kalah dalam pertempuran ini, maka ia menyiapkan tempat ini terlebih dahulu dan mewariskan banyak keterampilan dan kekuatan magis, agar umat manusia tidak punah. Setelah menerobos ke lantai 18, kamu akan menerima warisan dari leluhur Dao Takdir Surgawi, dan bahkan mewarisi seluruh zona terlarang takdir surgawi. Segala sesuatu di zona terlarang takdir surgawi akan dikendalikan oleh pemilik baru. Setelah mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terlalu banyak medan perang di wilayah takdir yang terbatas ini. Di medan perang ini, anggota tubuh dan tulang yang patah berserakan di mana-mana, begitu pula berbagai harta karun keos, ditambah beberapa harta karun keos yang hancur. Dari sini kita dapat melihat kengerian pertempuran di alam leluhur. Terlebih lagi, zona terlarang takdir hanyalah salah satu medan perang. Tuan, begitu Anda memasuki istana, Anda akan mewarisi zona terlarang takdir dan menguasainya sepenuhnya. Misi kita telah selesai, dan sekarang saatnya untuk menghilang. Seorang prajurit berbicara. Setelah berkata demikian, tubuhnya perlahan menghilang dan segera lenyap begitu saja. Pejuang lainnya menghilang. Mereka telah lama meninggal, hanya meninggalkan sedikit penyesalan. Sekarang zona terlarang takdir telah berpindah tangan, misi mereka telah tercapai. Burung itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang menuju aula utama sambil berteriak, "Milikku, pemilik baru zona terlarang takdir adalah milikku." Julian mengangkat tangannya, dan sebuah tanda telapak tangan ilusi muncul. Dia mencengkeram burung itu dengan paksa dan menariknya. Dia berkata, "Itu jelas milikku. Apa hubungannya denganmu?" Julian bahkan memandang rendah pemilik wilayah takdir yang terlarang. Hanya saja zona terlarang takdir terlalu kritis. Terlalu banyak rahasia yang terkubur di sini, dan asal-usul burung itu tidak diketahui. Dia belum tahu asal-usul burung itu, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menjadi penguasa wilayah takdir yang terbatas ini.
Setelah menarik burung itu kembali, Julian melesat ke aula. Begitu kami masuk, pintu aula ditutup. Anak ini benar-benar menjijikkan. Burung itu mengumpat dengan keras. Yang lain juga sangat iri. Daerah terlarang, ini jelas merupakan hal yang tabu. Sekarang Julian telah menjadi penguasa daerah terlarang. Pasti ada banyak harta karun di daerah terlarang, dan semua harta karun ini milik Julian. Tetapi mereka sudah sangat bersyukur bahwa Julian bisa membawa mereka keluar. Bersambung.